Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya mau mengupas atau membedah lirik lagu yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang. Lagu ini dipopulerkan oleh almarhumah Nika Ardila. Ya, jadi sebelum mengetahui isi dari lagu tersebut dan juga maknanya, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini, teman-teman. Topik saya hari ini saya mau mengupas atau membedah lirik lagu yang berjudul Mama Aku Ingin Pulang. Lagu ini dipopulerkan oleh almarhumah Nika Ardila. Jadi saya mau menyanyikan lagunya terlebih dahulu. Mama, oh mama, aku ingin pulang. Ku rindu kepadamu. Aku tak mendengar nasihatmu. Mama, maafkan anakmu. Mama, oh mama, aku ingin pulang. Ku rindu kepadamu. Dia yang ku cinta telah berdusta, kini tinggalkan diriku. Hidupku kini tiada arti, bagaikan burung di dalam sangkarnya. Ku ingin bebas dari derita. Mama, tolonglah diriku dari belenggu cintanya. Cincin emas pengikat ia berikan dulu. Untuk apa kalau ia tak cinta? Gaun bersulam sutra ia berikan dulu. Untuk apa kalau ia tak rindu? Keringlah sudah air mataku. Mama, aku ingin pulang. Nah, lagu ini menceritakan bahwa betapa berdosanya ya seorang anak perempuan kepada ibunya. Karena di sini diceritakan dari kisah ini diceritakan bahwa sang perempuan ini menjalin cinta dengan seorang pemuda, ya. Tetapi di sini hubungan mereka itu tidak direstui atau tidak disetujui oleh ibu atau mama dari pihak perempuan ini. Mungkin di sini sang mama ini mengetahui sepak terjang, mengetahui sifat, mengetahui karakter dari sang cowok ini. Dari sini mamanya di sini bukan tahunya bukan dari mendengar ya dari cerita orang enggak, tapi mamanya itu selain dari mendengar cerita orang-orang bahwa istilahnya pacar anakmu itu seperti ini, tapi mamanya ini memang betul-betul mengetahui bahwa sang laki-laki itu karakternya seperti ini, sifatnya seperti ini, sebagai seorang mama, sebagai seorang ibu tidak pingin anaknya, khususnya anak perempuannya itu menjalin hubungan yang salah. Yang salah di sini bahwa maksudnya di sini jangan sampai ketika anaknya itu menjalin cinta terus sampai ke jenjang yang lebih mulia misalnya sampai menikah, jangan sampai nanti anaknya itu tersiksa lahir dan batin ya kita tidak tahu maksudnya kita bukan mendahului kehendak Tuhan, tidak, tapi karena namanya perasaan orang tua apalagi mama itu sangat hebat, sangat kuat. Bukan berarti dia tidak merestui yang bagaimana, tidak, tapi karena di sini karena sudah mengetahui sekian lama seperti itu tidak. Nah, tapi karena yang namanya anak perempuan ini sudah kadung cinta, namanya orang cinta itu dibutakan segalanya. Jadi dia itu tidak menghiraukan apa yang dinasihatkan, apa yang diomongkan oleh mamanya. Jadi istilahnya dia berontak, dia itu istilahnya membantah. Aku mencintai laki-laki ini, Ma. Dia bilangnya seperti itu, laki ini aku tidak peduli apa yang mama omongkan dan nanti bisa lambat laun sifat manusia itu akan berubah. Memang akan berubah, dan itu pun juga didoakan oleh mamanya. Tetapi
namanya seorang ibu, perasaan itu kuat, dan apalagi ini jangan sampai anak perempuannya tersakiti. Tapi ya itu tadi namanya cinta. Yang perempuan ini akhirnya nekat dia menikah tanpa restu dari sang mama. Dia menikah, dan ketika menikah ya sudah menikah. Nah itu tadi akhirnya terkuak sudah ya, jadi semuanya terungkap. Jadi dia betul-betul menyesal. Jadi setelah dia menikah akhirnya kenyataannya terbongkar semua ya. Jadi sifat dari suaminya itu memang seperti apa yang diomongkan mamanya. Jadi dia tidak setia, dia itu sering misalnya hal-hal yang negatif keluar semua ya, hal-hal yang, jadi kasarnya seperti ini ya, ketika kita jatuh cinta sama seseorang ya, jadi ini mohon maaf ya, tidak semuanya seperti itu, tapi kadang-kadang ada seseorang yang kepingin mencapai suatu tujuan, kadang-kadang dia berbuat yang baik dulu, yang jelek-jeleknya disimpan. Ketika dia misalnya mangsanya sudah kena, barulah terungkap sifat jeleknya. Ada yang seperti itu ya, ada yang tidak seperti. Nah, tapi di cerita ini digambarkan seperti itu. Jadi mungkin dia sering mabuk-mabukan, dia istilahnya temperamennya kasar ya, suka KDRT lah kasarnya seperti itu ya, terus ngomong kasar, suka istilahnya berselingkuh, main perempuan, jadi macam-macam. Jadi apa yang ada di pikiran dia dulu berubah total. Jadi apa yang diomongkan mamanya ternyata betul. Jadi ketika janji manisnya itu, ketika dia ngasihkan cincin, ngasihkan gaun pengantin, itu ternyata hanya kamuflase, hanya sebagai penutup bahwa ketika aku sudah menjadi miliknya, aku di situ akan disiksa lahir dan batin. Jadi sang gadis ini pada akhirnya menyesal, dan dia memohon maaf, memohon ampun kepada mamanya. Kalau misalnya diizinkan, dia pengen pulang dalam artian pengen berada di pelukan mamanya, dan tidak mau menjalin hubungan dengan sang laki-laki ini, karena dia merasa dia memang hidup berkecukupan, tapi batin tidak ya, batinnya tersiksa karena dia merasa hidup di dalam sangkar ya, yaitu tadi ya teman. Jadi inti dari lirik lagu ini adalah seperti itu. Jadi merasa berdosa kepada mamanya. Jadi sampai di sini dulu ya topik saya hari ini. Sampai ketemu di lain waktu dengan pembahasan atau topik-topik yang lebih menarik lagi. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum.